Super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind. A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Raudah dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP USK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tradisi sastra dan kebudayaan di bab 8 pada buku Indonesia dalam Arus Sejarah. Pada abad 14 dan 15, apresiasi dan minat kaum terpelajar Muslim Melayu terhadap kesastraan Arab dan Parsi sudah mulai tinggi. Dari minat dan apresiasi yang besar inilah tumbuh minat untuk melahirkan karya sastra dalam bahasa Melayu yang ketika itu telah menjadi bahasa pergaulan utama di bidang perdagangan dan intelektual. Selain menulis karya orisinal, para penulis Muslim Melayu juga mulai giat menerjemahkan dan menyadur hikayat Arab dan Parsi yang digemari masyarakat dan pembaca. Materi yang pertama, gelombang pertama yang disebut Taufik Abdullah dapat disebut sebagai zaman awal dan peralihan dalam sejarah kesastraan Islam di Nusantara, khususnya Melayu. Pada masa inilah penerjemahan sajak pujian kepada Nabi Muhammad SAW dimulai, disusul dengan penyaduran kisah-kisah dan hikayat Islam Arab Persia ke dalam bahasa Melayu, seperti hikayat Muhammad Ali Hanafiyah, hikayat Amir Hamzah, dan hikayat Bayan Budiman. Zaman ini disusul dengan zaman peralihan yang ditandai dengan penyalinan dan pengubahan kembali karya-karya zaman Hindu-Buddha dengan diberi suasana dan napas Islam. Ciri karya zaman peralihan ini sangat menarik karena unsur Islam yang dimunculkan pada mulanya tidak begitu kentara. Peranan-peranan dewa-dewa diganti dengan jin, mambang, peri, dan makhluk halus lainnya. Tidak jarang pula tempat terjadinya dipindah ke negeri yang rajanya telah memeluk agama Islam, dan raja tersebut dikisahkan memperoleh kemenangan karena percaya terhadap kekuasaan yang satu. Cerita zaman Hindu yang disandur atau digubah kembali pada umumnya adalah cerita yang termasuk jenis pelipur lara, terutama jenis kisah cinta dan petualangan yang dibumbui perperangan antara tokoh yang berpihak pada kebenaran dan raja kafir yang zalim. Lambat laun kisah-kisah ini ditransformasi menjadi alegori atau kisah-kisah perumpamaan sufi. Hikayat-hikayat pada zaman peralihan. Yang pertama, hikayat nabi-nabi. Yang kedua, kisah berkenaan dengan kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kisah para sahabat Nabi SAW. Yang keempat, kisah para wali Islam yang masyhur, sufi terkemuka, dan para pendiri tarekat besar yang berkembang di Nusantara. Yang kelima, hikayat pahlawan Islam. Yang keenam, tentang bangsawan Islam yang didasarkan pada fiksi Arab, Parsi, dan Asia Tengah. Yang ketujuh, kisah perumpamaan sufi. Yang kedelapan, cerita berbingkai. Dan yang kesembilan, kisah jenaka. Materi yang kedua, kesadaran diri baru. Akhir zaman peralihan Hindu ke Islam sebenarnya tidak ada batas secara jelas, karena karya-karya dari abad 15 dan 16 masih terus digubah kembali pada abad-abad berikutnya. Pada masa inilah
Muncul tokoh-tokoh besar di bidang keagamaan dan sastra yang berpengaruh bagi perkembangan intelektual Islam di Nusantara dalam abad-abad selanjutnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut seperti Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani, disebut juga Samsuddin Pasai, bersama murid-muridnya dapat dikatakan mewakili gejala dominan pertama. Adapun gejala dominan kedua mewakili gejala dominan pertama. Adapun gejala dominan kedua diwakili oleh Bukhari Al-Jauhari dan Nuruddin Araniri. Dua tokoh yang disebut terakhir ini muncul pada paruh pertama abad ke-17 ketika Aceh mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat keagamaan, kebudayaan, dan kegiatan politik Islam. Pada masa inilah kitab-kitab keagamaan, fikih, teologi, dan tasawuf untuk pertama kalinya ditulis secara sistematis dan ilmiah. Hamzah Fansuri adalah salah satu seniman sastra dari Aceh yang banyak menciptakan hikayat-hikayat, syair-syair yang hingga saat ini masih diketahui oleh masyarakat Aceh. Salah satu syair yang beliau tulis adalah syair perahu. Berikut adalah syair perahu yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Rafli Kande yang merupakan salah satu seniman asal Aceh yang masih ada saat ini. Inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Bukhari Al-Jauhari. Kitab Tajus Salatin selesai ditulis pada tahun 1603 di Aceh dan merupakan satu-satunya karangan Bukhari Al-Jauhari yang dijumpai sampai saat ini. Ketika itu, Kesultanan Aceh masih berada di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah yang merupakan kakek Sultan Iskandar Muda. Kitab ini digolongkan ke dalam buku adab, yaitu buku yang membicarakan masalah etika, politik, dan pemerintahan. Materi yang ketiga yaitu sejarah dan undang-undang. Buah dari kesadaran baru yang juga tidak kalah menonjol ialah semakin dirasakan pentingnya penulisan karya bercorak sejarah dan undang-undang. Dalam tradisi kecendekiawan Muslim, penulisan karya sejarah menempati urutan penting karena terkait langsung dengan ajaran agama, pembukaan dan pendirian sebuah negeri, peperangan, naik turunnya suatu dinasti atau daulah pemerintahan, penghancuran dan pembangunan kota, pelayaran ke negeri-negeri jauh, pribadi dan akhlak tokoh politik, pemerintahan, agama, dan intelektual, serta yang mengubah jalannya sejarah dan menentukan perkembangan peradaban sangat menarik perhatian cendekiawan atau sastrawan Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8. Materi yang keempat adalah puisi dalam sastra Melayu. Dilihat dari sumbernya, keanekaragaman bentuk puisi Melayu pada zaman Islam dapat dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu bentuk puisi yang ditransformasikan dari tradisi lisan atau tulis yang telah berkembang sebelum Islam. Termasuk dalam kelompok ini ialah gurindam, talibun, seloka, dan mentera. Yang kedua yaitu bentuk puisi yang bersumber dari tradisi Arab dan yang populer ialah syair. Dan yang ketiga adalah bentuk puisi yang bersumber dari sastra Parsi seperti ghazal, nazam, rubai, qit'ah, dan masnawi.